Azim Indonesia Jayalah Indonesia Azim Indonesia Jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia News menjumpai Anda dengan sejumlah informasi dari seluruh pelosok Indonesia. Bersama saya Nasiratul Islam, inilah informasi Indonesia News selengkapnya. Jayalah Indonesia. Pemirsa, kita akan masuk pada berita pertama dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita duka tentang kewafatan salah satu mubalik markazi Indonesia, Maulana Ahmad Sulaiman, mubalik wilayah Priangan Barat. Inilah biografi singkat pengabdian beliau terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Maulana Ahmad Sulaiman lahir 7 Oktober 1952 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Beliau adalah lulusan Jamiah Ahmadiyah Rabwah pada tahun 1985. Maulana Ahmad Sulaiman mendapatkan gelar mubashir selama 5 tahun belajar di Rabwah. Sepulangnya ke Indonesia, beliau bertugas menjadi mubalik wilayah di 10 wilayah. 10 wilayah tersebut yaitu Bogor, Kerinci, Surabaya, Bali, Timur Timur, Lombok, Makassar, Kota Mubagu, Cirebon, dan terakhir di Bandung. Beliau merupakan sosok yang gigih, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, tegas bertindak, dan penyayang kepada keluarga. Maulana Ahmad Sulaiman memiliki prinsip dalam hidupnya, yaitu jika melaksanakan suatu pekerjaan itu harus dikerjakan sampai selesai. Beliau pantas untuk dijadikan contoh bagi kita semua. Jasa yang telah beliau berikan semuanya hanya untuk kepentingan jemaat. Beliau telah banyak memberikan ilmu dan nilai kemanusiaan kepada semua orang tanpa merasa terbebani, dan beliau tidak pernah merasa lelah dalam menghidmatinya. Seiring dengan bertambahnya usia, beliau menghembuskan napas terakhir karena serangan jantung. Beliau wafat pada usia 59 tahun di Rumah Sakit Salamun, Bandung. Beliau memiliki 3 orang putra, yaitu anak pertama Wahab Adam Al-Hamidi, lulusan sarjana komputer di Unikom Bandung, dan bertugas sebagai sekretaris audio video PBJAI. Dan anak kedua Aptab Hilmi Al-Mujadidi, kuliah semester 3 di Unikom Bandung. Dan yang terakhir Fajar Islam Al-Maudi yang masuk Tahfiz Quran. Semoga jiwa wakaf beliau dan segala pengorbanan dibalas dengan ganjaran surga dari Allah Ta'ala. Reporter MTA Internasional Programa Indonesia, Nasir Ahmad Tahir melaporkan dari Bandung, Indonesia. Dari Kota Bogor, kita akan menyimak salah satu boneka kesenian khas Jawa Barat. Boneka ini dikenal dengan istilah wayang golek. Wayang golek ini adalah salah satu teater kesenian rakyat Jawa Barat yang sangat digemari. Wayang golek adalah suatu seni pertunjukan wayang yang terbuat dari boneka kayu, yang terutama sangat populer di wilayah Tanah Pasundan atau di kawasan Provinsi Jawa Barat. Wayang adalah bentuk teater rakyat yang sangat populer. Orang sering menghubungkan kata wayang dengan bayang, karena dilihat dari pertunjukan wayang kulit yang memakai layar, di mana muncul bayang-bayang. Di Jawa Barat, selain wayang kulit yang paling populer adalah wayang golek. Berkenaan dengan wayang golek, ada 2 macam, di antaranya wayang golek pepak atau cepak, dan juga wayang golek purwa yang ada di daerah Sunda. Sebagaimana alur cerita pewayangan umumnya, dalam pertunjukan wayang golek juga biasanya memiliki lakon-lakon baik galur maupun carangan yang bersumber dari cerita Ramayana dan Mahabharata dengan menggunakan bahasa Sunda dengan iringan gamelan Sunda atau salendro, yang terdiri atas 2 buah saron, sebuah peking, sebuah salentem, 1 perangkat boning atau perangkat boning rincik, 1 perangkat kenong, sepasang gong atau kempul dan gong, ditambah dengan seperangkat kendang atau sebuah kendang indung dan 3 buah kulanter, gambang, dan rebab. Sejak tahun 1920-an,
Selama pertunjukan wayang golek diiringi oleh sinden atau penyanyi wanita. Beberapa dalang wayang golek yang terkenal diantaranya Tarkim, R.U. Partaswanda, Abeng Sunaria, Entah Tirayana, Apek, Asep Sunandar Sunaria, Cecep Supriyadi, dan lain-lain. Wilujeng wayah kieu aya Wilujeng wayah kieu kembali akan. nuhun Kumaha Kang Damang? saperti kemarin Itu terima kasih. bade ka Manura ieu teh Yi. Oh Kang teh. Sumuhun jajab juragan Panu Oh sumuhun. Maksad. kitu maksudna mah itu ngalaksanakeun kapalai rakana Ulah naoyong naon. Raden Dastarata Sumuhun. nya ge socana teu ningali da puguh kitu geuning da tos beger meureun. Wayang golek saat ini lebih dominan sebagai seni pertunjukan rakyat yang memiliki fungsi pemenuh kebutuhan spiritual, material, dan lain-lain. Misalnya, ketika ada perayaan, baik hajatan atau pesta kenduri, dalam rangka hitanan, pernikahan, dan lain-lain. Reporter MTA Internasional Programa Indonesia, Khalid Mahmud Ahmad melaporkan dari Bogor, Indonesia. Kita beralih pada berita pariwisata dari kota yang sama, dari kota Bogor. Salah satu bangunan sejarah yang amat digemari di kota Bogor adalah Istana Negara Kota Bogor. Lalu bagaimana sejarah singkat tentang Istana Negara di kota Bogor ini? Inilah informasi selengkapnya sebagai informasi penutup kami. Berawal dari keinginan orang-orang Belanda yang bekerja di Batavia dan mencari tempat peristirahatan, maka kota Batavia ini atau kini lebih dikenal dengan nama kota Jakarta karena mereka beranggapan bahwa kota Batavia terlalu panas dan ramai, sehingga mereka perlu mencari tempat-tempat yang berhawa lebih sejuk di luar kota Batavia. Gubernur Jenderal Belanda bernama J.W. Baron van Inhoven ikut melakukan pencarian itu dan berhasil menemukan sebuah tempat yang lebih baik dan strategis di sebuah kampung yang bernama Kampung Baru pada tanggal 10 Agustus 1744. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1745, Gubernur Jenderal van Inhoven memerintahkan pembangunan atas tempat pilihannya itu sebuah pesanggerahan yang diberi nama Botenzok, atau artinya lebih bebas masalah atau kesulitan. Dia sendiri yang membuat sketsa bangunannya dengan mencontoh arsitektur Blenheim Place, kemudian Duke of Marlborough dekat kota Oxford di Inggris. Proses pembangunan gedung ini dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal yang memerintah selanjutnya, yaitu Gubernur Jenderal Jacob Mosel, yang masa dinasnya pada tahun 1750 sampai tahun 1761. Dan dalam perjalanan sejarahnya, bangunan ini sempat mengalami rusak berat sebagai akibat serangan rakyat Banten yang anti company di bawah pimpinan Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang yang disebut Perang Banten, yang terjadi pada tahun 1750 sampai tahun 1754. Pada masa Gubernur Jenderal William Dendels tahun 1808 sampai tahun 1811, pesanggerahan tersebut diperluas dengan memberikan penambahan baik ke sebelah kiri gedung maupun ke kanannya. Gedung induknya dijadikan 2 tingkat, halamannya yang luas juga dipercantik dengan mendatangkan 6 pasang rusa tutul dari perbatasan India dan Nepal. Kemudian pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van der Kavelen yang memerintah tahun 1817 hingga tahun 1826, dilakukan perubahan besar-besaran dan sebuah menara di tengah-tengah gedung induk didirikan sehingga istana semakin megah. Sedangkan lahan di sekeliling istana dijadikan kebun raja yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 Mei tahun 1817. Gedung ini kembali mengalami kerusakan berat ketika terjadi gempa bumi pada tanggal 10 Oktober 1834. Dan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Albertus Jacob Danger van Twist yang memerintah tahun 1851 sampai dengan tahun 1856, bangunan lama sisa gempa dirubah sama sekali. Kemudian dengan mengambil arsitektur Eropa abad ke-9, bangunan baru 1 tingkat didirikan. Perubahan lainnya adalah dengan
menambah 2 buah jembatan penghubung gedung induk dan gedung sayap kanan serta sayap kiri yang dibuat dari kayu berbentuk lengkung. Bangunan istana baru terwujud secara utuh pada masa kekuasaan Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahu de Montague yang memerintah pada tahun 1856 sampai dengan tahun 1861. Dan pada masa pemerintah selanjutnya, tepatnya tahun 1870, Istana Botensok ditetapkan sebagai kediaman resmi para Gubernur Jenderal Belanda. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah kepada tentara sekutu, kemudian Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Barisan Keamanan Rakyat atau disingkat dengan BKR sempat menduduki Istana Botensok untuk mengibarkan bendera merah putih. Istana Botensok yang namanya kini menjadi Istana Kepresidenan Bogor diserahkan kembali kepada pemerintah Republik ini pada tahun 1949 setelah masa kemerdekaan. Istana Kepresidenan Bogor ini mulai dipakai oleh pemerintah Indonesia sejak bulan Januari tahun 1950 hingga sekarang. Demikian News Tourism Indonesia, reporter MTA Indonesia Maulana Ahmad Najamuddin melaporkan dari Kota Bogor, Indonesia. Demikianlah Indonesia News, saya Nasiratul Islam beserta kerabat kerja MTA Internasional Program Indonesia dan tim Komite Audio Video Wakaf Finau Indonesia untuk Indonesia News mengucapkan jazakumullah ahsana jaza. Kita akan berjumpa kembali dengan Indonesia News pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.